Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, sahabat semuanya, adik-adik semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu pada materi kemagnetan ya. Masih pada KI dan KD yang sama dengan sebelumnya, bahwa KI-nya KI 3 dan 4 dan KD-nya 3.6, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilannya pada KD 4.6 membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Ya, yang lalu kita sudah membahas mengenai teori kemagnetan, kemudian cara membuat, ya, ada 3 macam. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kemagnetan, yaitu mengenai sifat-sifat magnet. Nah, ini ada animasinya ya. Ini dia, ya. Kalau magnet ini didekatkan dengan magnet lain yang kutub magnetnya sejenis, maka akan terjadi tolak menolak. Ini ya, kalian perhatikan, selatan, utara, kemudian pada kutub utaranya didekatkan juga dengan kutub utara. Ya, ketika didekatkan maka magnet akan tolak menolak. Sedangkan di kasus berikutnya, ketika utara dan selatan didekatkan dengan kutub yang berbeda, utara selatan begini, selatan utara begini, maka kalau magnetnya tidak sejenis, maka akan terjadi tarik menarik. Betul sekali. Jelas ya, kalau sejenis akan tolak menolak, kalau tidak sejenis maka akan tarik menarik. Oke. Nah, ini dia. Berikutnya ada namanya medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan itu bisa kita katakan sebagai ruang atau daerah. Kalau medan magnet berarti ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya. Ini garis hayal gitu ya. Dan dinyatakan dengan anak panah. Nah, ini kalau utara ya. Utara itu digambarkan garis gayanya radialnya keluar. Ya, keluar. Sedangkan kalau selatan arahnya masuk. Diingat-ingat ya, utara ke arah keluar, selatannya masuk. Kalau seperti ini maka utaranya yang mengarah ke selatan, gitu ya. Terbayang ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau yang utara mengarah keluar, kalau selatan ke arah ke masuk tanda panahnya. Jadi kalau seperti ini digabungkan maka panahnya begini ya, selalu begitu. Terbayang ya, utara keluar, masuk ke selatan. Jelas? Oke, harusnya jelas ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk kalian semua. Nih, Bapak punya magnet utara selatan. Nah, apakah yang terjadi jika sebuah magnet dipotong? Nih, utara selatan, Bapak akan potong-potong magnet ini. Apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan kutub-kutubnya? Silakan dijawab ya. Oke, kita buktikan jawaban kalian. Nih. Utaranya ya, kita potong tengah tadi, ternyata
timbul lagi utara selatan. Di ujung-ujungnya ada utara selatan. Yang ini juga sama, ada utara selatan juga. Ketika Bapak potong lagi utara selatan yang ini, maka akan utara selatan, utara selatan, utara selatan lagi. Jadi walaupun misalnya kalian potong utaranya menurut kalian, tapi akan muncul lagi utara selatan, utara selatan, utara selatan. Ya, jelas ya. Tuh. Jadi kalau dipotong, maka akan tetap muncul kutub-kutubnya utara selatan. Itu ya. Nah ini, jadi kita ketahui bersama bahwa bumi ini magnet besar, magnet alam yang besar ya. Kalian pernah bermain kompas kan, melihat kompas arah-arahnya gitu ya. Kalau kita menentukan arah itu biasanya menggunakan kompas. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jarum kompas arah utara ya, jarum kompas arah utara itu akan selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi ya, kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi. Dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi. Jadi ternyata bahwa kutub utara ya, kutub utara bumi ini malah kutub utara bumi ini malah ada kutub selatan sih magnet bumi gitu. Jadi dia utara mengarah ke utara, kompasnya selatan mengarah ke selatan. Karena apa? Karena di kutub selatan malah adanya kutub magnet utara. Yang di sini malah kutub magnet selatan. Nah, letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub-kutub bumi. Tadi kan kalian lihat nih. Nih ya. Jadi tidak benar-benar di utara dan tidak benar-benar ada di selatan. Ya, tetapi menyimpang terhadap letak kutub bumi. Hal ini menyebabkan garis-garis gaya magnet bumi mengalami penyimpangan terhadap arah utara selatan bumi. Akibatnya, penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap arah utara selatan bumi. Secara geografis ya. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis disebut deklinasi. Coba diingat-ingat. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis disebut deklinasi. Ya. Kemudian ya, penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, bidangnya horizontal. Akibatnya, kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Nah, sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar disebut inklinasi. Ini dia. Ya. Jadi terhadap bidang datar akan membentuk sudut namanya inklinasi. Kalau deklinasi tadi adalah penyimpangan kutub utara, kita patokannya kutub utara aja. Penyimpangan kutub utara jarum kompas terhadap arah utara selatan. Itu deklinasi. Ini ya. Kalau begini namanya deklinasi. Tapi kalau arah datar disebut inklinasi. Oke, diingat ya. Nah, berikutnya elektromagnetik. Sebenarnya kemarin kalian sudah menyinggung terus ya mengenai elektromagnetik itu. Apa sih elektromagnetik? Ya, elektromagnetik merupakan hubungan antar kemagnetan dengan kelistrikan, elektromagnet gitu ya. Jadi, kemagnetan dengan kelistrikan. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted ya. Ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswa, Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan semakin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar.
Arah penyimpan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Oersted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik timbul medan magnet. Ingat, di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik akan timbul medan magnet. Kemudian, gimana sih cara memperkuat sifat kemagnetan pada elektromagnetik? Ya, pertama kalian bisa memperbesar arus listrik, ya, memperbesar arus listrik. Yang kedua, bisa menambah jumlah lilitan. Yang ketiga, mengganti inti besi dengan baja. Keuntungan menggunakan elektromagnetik apa aja? Pertama, kekuatan magnet sudah diatur sesuai yang dikehendaki. Kemudian sifat magnetannya mudah dihilangkan dan ditimbulkan. Kutub-kutub magnet mudah ditukar. Itu ya. Mudah-mudahan jelas semua, tapi kalau belum jelas silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Bapak balas ya. Demikian materi kita untuk pertemuan kali ini ya. Materi berikutnya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Oh iya, Bapak sampaikan bahwa materi ini, PowerPoint ini Bapak dapatkan dari referensinya, yaitu dari Ibu Puspita Indah Lestari, SPD, copyrightnya @PSB, strip SMP N4 Randu Dongkal, dan telah disahkan penggunaannya oleh Bapak Kaharudin SPD, Kepala SMP N4 Randu Dongkal ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan, cegah COVID-19.